Selamat malam Bunda, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat Amin. saya cintai, sangat saya banggai dan sangat saya hormati Bunda CO, Bunda Hajatuti Jeris Marini, dan sahabat saya Bunda Justina dan Bunda Teti Haryati juga yang sangat saya banggakan. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin bisa dipersilakan kepada narasumber untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kedengaran ya Bunda ya suaranya ya? Jelas, jelas sekali. Ada. Walaupun di Jakarta hujan deras. Alhamdulillah. Apa kabar Bunda Kamila? Amin, sehat. Alhamdulillah, Ini semangat loh. selalu. Apa itu? Ini itu fresh care. Oh, nggak apa-apa, biar apa ringan jadinya ya. Ya, terima kasih sekali sudah berkenan mengundang saya pada malam ini untuk berbagi mengenai BioWash. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di sini ya di Bunda Kamila. Iya, iya betul. Eh, Pernah ya kedua ya, kalinya nih ya Bunda ya, saya juga mau datang. betul. Ngomong-ngomong, Bunda Kamila udah praktek untuk BioWash-nya? Ini saya Belum? ini. Saya Iya. masih masih mau lagi belajar kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Mari kita terus belajar. Ya, jadi di sini judulnya cara membuat biowash dan manfaatnya. Cara membuat biowash itu sebenarnya mudah sekali. Konsepnya adalah menyelamatkan limbah kulit buah yang sehari-hari kita hasilkan. Nah, kalau kulit buah ini tidak diolah, tidak dimanfaatkan, akan menambah banyak sampah dapur kita ya, Bunda ya. Jadi hasilnya itu justru yang nanti sangat bermanfaat banyak sekali. Jadi mengapa kita harus mengolah sampah kita? Mengapa kita harus kalau bisa mengurangi sampah kita, karena suhu bumi kita ini terus meningkat, makin panas ya. Kita terasa sekali perubahan iklim yang tidak seperti biasanya, sehingga apabila suhu bumi kita ini meningkat terus, maka akibatnya sangat tidak baik ya bagi kehidupan kita, di mana bisa menimbulkan gelombang panas, kemudian badai, kekeringan, kekurangan pangan, permukaan air laut yang naik, dan beberapa spesies bumi itu akan terancam kehidupannya. Mungkin kita bertanya, kenapa ya bumi kita kok bisa tambah panas gitu ya? Nah, salah satunya itu adalah disebabkan karena kita tidak mau mengolah sampah kita. Memang selama ini sampah kita buang ke TPA, dan sampah dapur kita, sampah organik dari rumah kita itu kalau kita tidak kelola, tidak kita olah, akan menimbulkan gas metan, menimbulkan gas metan itu yang parahnya 20 kali lebih parah dari gas CO2. Ya, itu mengapa bumi kita tambah panas, karena sampah dapur kita tambah banyak, tidak diolah, tidak dikelola, sehingga bumi kita makin panas. Jadi di sini pentingnya mengapa kita harus mengolah sampah dapur kita, limbah dapur kita. Yang pertama tentunya dengan mengolah kulit buah-buahan itu menjadi suatu cairan yang sangat bermanfaat yang kita sebut dengan biowash. Cara membuatnya juga sangat mudah, seperti kita membuat infused water itu ya, Bunda ya. Kalau kita minum kan kita suka air putih kita suka ditambah dengan lemon atau ditambah dengan mint, tambah jahe dan sebagainya, itu hampir seperti itu, hanya kita menggunakan starter yang kita sebut promik. Starter promik ini yang akan nantinya membantu proses fermentasi, sehingga hasil dari rendaman atau fermentasi itu akan sangat baik dan banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita bicara manfaat dari cairan biowash ya Bunda ya. Jadi yang pertama,
tentunya cairan biowash ini sendiri bisa untuk mengolah sampah dapur kita dalam 1 detik, seketika itu juga menjadi media tanam. Kita tentunya sudah sering mendengar berbagai berbagai cara untuk mengolah sampah dapur, di antara dengan maggot, terus apalagi ya, komposter bag, lalu lubang biopori dan lain sebagainya. Tapi semua metode yang saya sebutkan sebelumnya itu masih menghasilkan panas, masih menghasilkan gas metan, dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti komposter tong-tong komposter itu biasanya sampai 3 bulan baru kita bisa panen. Nah, selama itu sampah-sampah yang kita olah akan menimbulkan gas metan, sehingga ini untuk bumi kita masih kurang baik. Nah, kalau kita menggunakan biowash, cairan biowash, proses composting itu akan dikat, tidak terjadi, sehingga panas yang dihasilkan oleh sampah itu tidak terjadi. Nah, kalau kita mengolah sampah dapur kita dengan cairan biowash, seketika itu juga, saat itu juga kita bisa menjadikannya menjadi media tanam. Jadi seketika, langsung saat itu juga menjadi media tanam, karena sampah yang sudah kita campur atau kita semprot dengan larutan biowash, itu dia tidak akan menimbulkan panas, tidak akan menimbulkan bau, juga belatung. Nah, ini kecanggihannya. Jadi dalam hal ini saya menghimbau kepada bunda-bunda semua, mari kita olah sampah dapur kita, jangan kita buang ke TPA, tapi cukup kita semprot dengan cairan atau larutan yang kita sebut biowash, maka sampah dapur itu akan mempunyai manfaat yang lebih, menjadi pupuk di rumah, bagi tanaman-tanaman kita, dan pupuknya pupuk organik, tidak ada pestisidanya, tidak ada kimianya, sehingga tentunya menjadi lebih sehat buat keluarga kita. Nah, kalau misalkan sampah itu kita olah dan kemudian kita ingin mendapatkan nilai ekonomis dari sampah dapur kita, itu juga bisa, Bunda. Jadi sebaiknya sampah itu dicacah kecil ya, dicacah kecil menggunakan mesin cacah, kemudian diberi cairan biowash, lalu dikeringkan paling 1 hari 2 hari, dia sudah akan berubah warnanya kecoklatan menjadi lebih cantik, seperti halnya pupuk komersil yang kita dapatkan di toko-toko atau di lapak-lapak tanaman. Nah, itu adalah manfaat biowash yang paling utama, yang dapat menyelamatkan bumi kita dari bertambahnya atau timbunan sampah yang kita kirim ke TPA. Karena sampah yang dikirim ke TPA itu tentunya menjadi TPA bertambah kritis ya, kita tahu sekarang TPA kita juga sudah penuh di mana-mana. Lalu kalau tidak diolah dengan baik, kalau dikelola dengan baik, sampah yang ada di TPA itu menimbulkan panas yang sangat panas, bahkan bisa meledak seperti Gunung Merapi. Dan itu pernah terjadi di tahun 2005 di Bandung, di TPA Lui Gajah, di mana terjadi ledakan di TPA tersebut dan menimbun beberapa dusun yang ada di sekitarnya dan membawa korban yang cukup banyak pada saat itu. Oh, itu bisa meledak ya, Bunda? Iya, karena dia kan menghasilkan panas, Bunda Kamila. Jadi sampah itu sampah kita kalau misalnya sudah keesokan harinya kita pegang pasti anget ya. Anget. Nah, itu berproses memang terjadi pembusukan. Kalau terjadi pembusukan dia mengeluarkan gas metan. Dan gas metan ini lebih parah dari gas CO2 yang biasa dikeluarkan oleh pabrik-pabrik. Kira-kira berapa lama dia bisa, maksudnya akhirnya meledak itu butuh waktu lama memang? Kalau sampahnya banyak, tentunya kan panas sekali ya. Iya.
di bagian bawah itu juga akan terus terjadi pembusukan, kemudian tambah panas sehingga terjadi ledakan. Gitu. Jadi ya seperti ledakan Gunung Merapi ya, karena semburannya juga semburan sampah yang bisa menimbun desa-desa, dusun-dusun di sekitarnya. Nah, kita tidak mau itu terjadi lagi, makanya apa namanya, sangat-sangat dianjurkan untuk mengolah sampah supaya tidak ada lagi sampah yang keluar dari rumah kita, sampah dapur ya. Sampah, kalau sampah anorganik mungkin kita sudah mulai pilah-pilah sampah dengan mengadakan bank sampah, begitu ya Bunda Kamila ya, kita sudah banyak tahu kalau yang sampah anorganik. Tapi untuk sampah organik ini memang orang apa ya, agak males karena ya itulah bermain dengan bau-bau gitu. Lalu selama ini mungkin masih juga metode yang kita kenal itu masih belum secanggih biowash ini, sehingga apa ya, bikin males juga. Kadang-kadang ibu-ibu juga suka takut sama itu ya, apa Bu, yang namanya Mbak Bella itu, Mbak Belatung. Mbak Belatung. Mbak Belatung ya, itu kan suka lari kita kalau lihat itu. Belum nanti ada bau-bauannya yang sebenarnya memang bau pupuk ya, tapi ya itulah apa namanya, kita suka dikomplain tetangga, itu kok sampahnya bau gitu. Jadi dengan biowash ini semua itu tidak terjadi, tidak ada bau, kemudian tidak ada belatung, dan langsung menjadi media tanam. Jadi misalkan kita punya pot di rumah yang tanahnya udah mulai menyusut, pupuknya sudah mulai menyusut, kita kasih aja sampah dapur kita yang sudah disemprot dengan biowash langsung di atas tanaman itu. Nah, itu sudah berfungsi sebagai pupuk tambahan. Jadi kan sangat praktis ya. Oh ya, beliau Ya. ini memang sangat tertarik. Beliau kan kepala sekolah, Bunda. Jadi Ya. pengennya Bunda Hajah Kamilah itu juga ingin mempraktekkan itu yang dulu menunggu-nunggu. Iya, boleh. Mari kita follow up. Jadi nanti itu di kantin sekolah kan suka banyak sisa makanan ya Bunda Kamila ya. Nah, itu bisa kita hanya cukup disemprot atau dibasahi sampah-sampah itu. Kalau kita punya halaman di sekolah, nggak usah besar-besar. Halaman kecil juga nggak apa-apa. Kita letakkan sampah kita di situ, terus sudah jadi pupuk itu. Dan apa namanya, dia tidak akan diganggu tikus, tidak akan diganggu lalat, karena dengan biowash itu baunya hilang. Kalau binatang-binatang itu kan biasanya dia mencium aroma makanan sehingga datang ya. Nah, dengan larutan biowash ini, aroma makanan itu hilang, tidak tercium lagi, sehingga ya mereka nggak datang mengganggu. Jadi satu solusi sebenarnya sudah teratasi dengan cairan biowash ini, sehingga kita tidak perlu lagi membuang sampah dapur kita ke TPA. Bahkan kita beruntung bisa punya pupuk tambahan tanpa beli gitu. Jadi dan saya juga pengen Bunda praktek. Di sekolah kan banyak sekali ya sampah anak-anak itu. Ya, tadi nggak ada biowasnya. Selama 3 hari ini bisa. Nah, itu menunggu. Ya Bunda, saya sudah tawarkan sebetulnya waktu itu, monggo kalau mau kirim alamat, nanti saya kirimi promik sebagai biangnya. Iya, beliau yang ini, yang dulu pas suaminya masuk rumah sakit, terus sudah berpulang Bunda Hajah, pas Bunda Hajah di Tanah Suci. Iya. Baru berpulang. Insya Allah nanti kita follow up. Monggo di data aja yang berminat, di follow up, nanti saya kirimi. Soalnya kan sampah sekolah tuh banyak sekali ya, anak-anak kalau jajan tuh lempar sana lempar sini gitu. Ya, betul. Pengen kita juga praktek gitu. Selain itu kita edukasi anak-anak untuk apa ya? Sambil belajar mereka kan. Mengolah sampah dapur. Iya. Kenapa harus diolah? Lalu juga kalau bank sampah udah ada belum Bunda di sekolah? Saya bank sampah kemarin sebetulnya udah mau ini ya. Iya. Cuman karena sibuk ya jadi nggak jadi tuh. Sebetulnya mau udah mulai anak kumpulkan sampah gitu ya, udah dipilah-pilah. Ya, bagus sekali. Karena dengan bank sampah itu juga akan menghasilkan apa namanya, ini baiknya ya, segi baiknya akan menghasilkan cuan juga. Nah, itu nanti bisa
bisa Iya, masuk betul. kas sekolah, bisa untuk tambahan Iya. apa namanya kalau kebutuhan sekolah kalau ada kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Selain itu ya memang kita menyelamatkan sampah supaya kalau bisa jangan ada lagi yang dikirim ke TPA karena ya TPA sudah Iya, sangat iya. kritis. Kalau sudah sampai TPA nggak bisa diapa-apain lagi, udah yang apa ya, udah tidak bisa diselamatkan. Walaupun di sana banyak pemulung ya biasanya, tapi ya mereka memulung seadanya, yang kotor-kotor juga tidak bisa diambil lagi, Udah tidak bisa berbaur diolah ya. lagi, udah bercampur. Ya, jadi memang lebih baik Iya. kita pisahkan dari rumah. Kemudian yang sampah kering, sampah anorganik itu menjadi bisa masuk ke bank sampah. Lalu yang sampah dapur, apapun bentuknya Bunda, jadi kayak apa namanya, nasi basi, sayur basi, cangkang telur, lalu sisa-sisa sayuran, sisa makanan, jeroan, tulang, duri, itu kita nggak usah pilih-pilih lagi, langsung siram aja dengan biowash, campur dengan biowash, sudah menjadi media tanam. Jadi udah sangat sangat canggih ini. Nah, itu biowash itu sudah masuk kurikulum kita bersamaan dengan ekoenzim. Nah, tadi dari jam 4 yang diklat eksklusif itu loh Bunda aja. Kan 3 hari Bunda Tuti ngisi untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Itu kurikulumnya SMA Kebangsaan yang biowash, rapornya dan RPP-nya Bunda share, Mbak Yu share ke mana, ke Lamandau, Kalimantan Tengah. Kemudian yang hadir tadi Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemudian Kota Tangerang, nanti kita bisa hadir ke sana sambil beliau melihat RPP tadi kok senang gitu. Sama Buton, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara jauh dengan Bunda Hajah Kamila ya? Buton. Ya, Buton, ya. Jauh ya? Itu tadi hadir di sana, terus Magelang. Jadi terima kasih kepada Mbak Bunda Tini nih yang sudah men-share dan menjadikan SMA Kebangsaan dikenal oleh sekolah-sekolah ini. Ya, alhamdulillah dengan senang hati, semoga bermanfaat. Tapi RPP-nya numpang nampang, RPP-nya ada foto panjenengan baik di biowash maupun di ekoenzim. Waduh, jadi ini deh, jadi ikut terkenal sama Bunda Hajah Tuti. RPP itu apa ya Bunda? Singkatan dari apa ya Bun? RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Cuman kita kan RPP proyek Eko Biowash. Ini belum ditutup nih, karena selesai terus masih interaktif gitu kan, belum selesai. Iya. Nanti kalau mau ikut aja, sekarang gratis. Pada nggak ada yang nongol nih. Kecapean mungkin dari jam 3, terus ada penutupan. Iya. Ini malam ini ada penutupan, nggak ikut. Ini selamat datang Bunda Eva Musrofa dari mana? Bun, ini jauh nih kayaknya, baru kenal nih. Bunda Eva Musrofa. Iya, bisa dari mana nih? Dari jauh. Jadi untuk ini Bunda Hajah Kamila langsung aja konsultasi dengan ahlinya kepada Bunda Tini. Iya kan? Monggo, mungkin nanti ada yang mendonasikan karena ini kan sekolah-sekolah juga ya, gitu. Obatnya mungkin sekali, mungkin Bun. Berapa sih Bun harganya? Sekolah kalau kebangsaan itu kan beli di online. Di apa? Online. Iya. 45.000 itu satu botol 20 mili. Dan itu nanti kita kita campur dengan kulit buah bisa menjadi 5 liter. Airnya 5 liter dengan kulit buah 1 kilo, promiknya itu 200 mili, jadi nanti cairan biowash sekitar 4,5 liter jadinya. 4,5 liter itu kalau untuk pertanian, di mana alat semprotnya menggunakan alat khusus, itu bisa mengolah 3 ton sampah. Lah kalau promil untuk sementara ini yang hadir kan cuman bertiga nih. Oh Bunda Teti nih nungguin tuh dari dulu tuh Bogor ya, beliau Bogor. Level Citerep.
Saya juga Bunda yang menunggu ini. Iya. Waktu itu data kan sama Bu Kamila, buat ke saya. nah denger Belum nih yang menunggu nih. Iya, Diterap. Bu Kamila. Nah Saya itu yang data itu. nanti anu di ini lagi alamatnya dikirim ke Bunda Tini nanti menghubungi yang Monggo. sono-sono gitu. Ya, monggo nanti saya follow up. Lalu selain biowas ini selain untuk mengolah sampah juga bisa untuk ngepel, untuk apa namanya? Oh sama kebersihan di dengan rumah ya. enzim. Hampir sama. Membersihkan 90%. lantai. Ya, untuk membersihkan lantai. Jadi kita nggak usah pakai apa namanya super pel lagi. Kalau waktu ngepel kita tambahkan aja 1 tutup botol biowash. Dan biowash ini dia menganu bakteri, menghilangkan bakteri, bau-bauan. Kemudian bisa juga kita campurkan ke mesin sabun cuci piring kita. Jadi sabun cuci piring, sabun mandi, sabun cuci tangan itu ditambahkan aja biowash, kurang lebih perbandingannya 1:1. Itu manfaatnya bagus sekali buat kesehatan kita dan juga untuk alam. Jadi limbah air yang keluar dari rumah kita tuh akan menyehatkan saluran air, alam sekitar kita. Jadi super sekali manfaatnya. Sangat Ini Bun, penggunaannya formulanya sama dengan enzim perbandingannya. Kalau untuk ini begini berbeda, rumusnya berbeda, resepnya berbeda. Dan ekoenzim, kalau ekoenzim kan 3 bulan, ini hanya 3 hari, cukup 3 hari sudah panen. Jadi lebih praktis kalau biowash ini. Dan juga kalau manfaatnya hampir sama dengan ekoenzim. Enggak manfaatnya bersama, tapi formula untuk yang gatal, untuk yang ini gitu sama enggak? Untuk pel gitu sama? Sedikit berbeda. Tapi nggak terlalu banyak juga perbedaannya. Kalau untuk disinfektan 1:1000 masih bisa biowash. Dan kalau misalnya kebanyakan pun tidak apa-apa gitu, nggak berbahaya. Nah, Saya beberapa waktu yang lalu itu pernah ikut seminar dari Unilever. Itu Unilever akan mengeluarkan produk yang mengandung bakteri baik, seperti ya saya rasa juga ini dengan penambahan seperti ekoenzim, biowash gitu ya, tapi versi mereka. Dan itu sangat baik. Misalnya waktu itu diberi gambaran kalau misalnya roti jatuh di lantai, kalau lantainya dipel dengan biowash dan dibanding dengan super pel misalnya gitu, itu berbeda. Yang dengan biowash dia tidak mudah berjamur, tidak cepat berjamur, tidak cepat rusak. Tapi kalau yang dipel dengan super pel biasa, sebentar sudah berjamur gitu. Jadi mungkin di masa akan datang tuh Unilever produknya semua ditambah dengan istilahnya bakteri baik ini ya. Kelihatannya trennya bukan begitu. Yang dulu itu waktu praktek dengan Bunda Justina gitu kan, yang buat sepotol-sepotol itu kan sampai sekarang kita buat sepotol-sepotol gitu ya. Itu pencampurannya bukan Promix, itu Mbak Tuti kasih ini apa jenis molase, itu bagaimana itu? Kalau molase maksudnya sebotol-sebotol berarti bikin kan ekoenzim. Iya, sedikit. Kan ada botol air yang berapa itu gitu loh. Seperti galon tapi kecil gitu loh. Bukan botol aqua begini, galon. Maksudnya gimana Bunda? Itu sama enggak dengan Promix itu? Saya belum tahu persis kalau nggak lihat ininya ya. Enggak, maksudnya gini. Waktu kita buat, itu dulu kan ekoenzim kan? Yang di rumah panjenengan? Oh, yang kita belajar bersama. Yang 3 tahun yang lalu itu sebelum pandemi. Ya itu ekoenzim. Oh ya, berarti ekoenzim, tapi dulu formulanya berbeda. Waktu pertama kali kita belajar itu dia menggunakan Fermipan. Iya. Dokter Sukon. Kalau Dokter Sukon itu menggunakan jenis gula ya, jadi seperti molase
atau gula merah, gula aren tuh. Jadi sedikit berbeda formulanya. Tapi hasilnya saya coba waktu itu bagus juga kok yang menggunakan Fermipan. Artinya untuk ngepel jadi keset, untuk cuci Iya, piring juga iya, keset iya. ya. Iya. Cuman itu kok tidak tidak berkembang ya yang Fermipan itu. Yang banyak berkembang justru yang Dr. Sukon yang dari Thailand. Iya, iya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi karena dulu formulanya itu ganti molase kan, gitu kan, buat Ya, kecil-kecil. ya, Nah, mau tanya, kalau kita sudah mencoba dengan gula, itu kan, ya, gula itu kan gula aren ya, bukan gula ya. pasir kan? Ada juga yang pakai gula pasir. Oh, bisa ya, Jadi gula pasir bisa. bisa. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak membuat karena kita di rumah ada gula pasir, ada gula merah gitu. Boleh pilih mana yang lebih ini. Cuma molase itu lebih murah, harganya 1 kilo sekitar 10.000. Jadi memang lebih efisien kalau menggunakan gula molase. Cuma kalau misalnya daerah tertentu sulit mendapatkan molase ya kita bisa bikin dengan gula merah atau gula aren. Gitu. Jadi masih tetap bisa membuat ekoenzim. Iya, Masih bisa menikmati iya. ekoenzim juga. Ya. Iya. Tapi kalau yang Promix itu kayaknya tidak terlalu lama ya, hanya 3 hari itu Yang yang ya lebih singkat waktunya, hanya 3 hari kita sudah panen. Harus sudah panen, hasilnya hampir sama dengan ekoenzim, maksudnya bisa untuk ngepel, bisa untuk cuci piring, bisa untuk mandi, cuci pakaian, untuk semprot-semprot ke udara, lalu untuk luka-luka juga bisa menggunakan biowash, hampir sama karena sama-sama proses fermentasi. Tapi Gitu. tentunya yang 3 bulan ini karena sesuai namanya ekoenzim, lebih banyak enzimnya. Gitu. Jadi kandungannya aja yang sedikit berbeda tapi manfaatnya sama. Ya. Jadi pun non sewu ini kan sahabat-sahabat kita itu kalau membuat grup biowas gitu bagaimana Bun? Boleh, monggo Bu. Biowas Nanti gitu. kita bisa dampingi misalnya untuk 1 bulan, 1 bulan pendampingan. Nanti kalau sudah oke, kami bisa bubarkan grupnya biar nggak kebanyakan grup ya karena takut HP-nya nanti bermasalah kalau kebanyakan grup. Iya, bermasalah. Kalau di grup di Telegram saja Bunda supaya tidak Telegram. berat, fotonya juga Oh iya, tidak. iya. Kita bisa Ya, setting boleh. fotonya tidak di galeri gitu. Oke. Boleh, Lewat cuman Telegram saja. saya itu Telegram jarang sekali pakai, jadi masih agak gaptek, tapi nggak apa-apa nanti Iya. learning by doing. Iya. Tapi Bun, ini kan kalau Bunda Hajah Kamila itu kan Majene. Jadi jauh-jauh nih kita gitu. Iya, Makanya iya. perlu grup Telegram, barangkali lebih ringan gitu. Grupnya kan ribuan ya, sampai puluhan Iya. ribu gitu masih masih tancap gas Membernya. saja. Iya. Membernya ya. Oh, Iya. oke. Iya, Iya. cuma itu sekarang Telegramku Bunda kadang lalot loh. Iya. Oh gitu ya. Beliau mungkin mau dipraktekkan di sekolah beliau. Terus nanti Bunda Ratu Kanva juga di situ. Ya Bunda ya. Oh sudah tidur Boleh, Bunda. dalam perjalanan. Capek. Oh belum Enggak, tidur. masih menyimak. Memang Boleh. antusias sekali beliau ini memang pilihan. Boleh, Jadi Bunda, nanti bisa dilanjutkan di Telegram boleh. grup Kita Telegram ya. pendampingan. Jadi Ya. Bunda Tini Bunda Tini bikin download Telegramnya, nanti baru kita nge-add Telegramnya Bunda Tini gitu. Lah bukan Ya, udah ada. Saya sudah punya di mana? aplikasi Telegram. Telegram? Cuma jarang sekali, hampir bisa dibilang nggak pernah pakai Telegram, jadi nggak familiar. Nanti lama-lama males pakai WA. WA-nya Oh gitu ya? berat. Iya. Oh ya. Pernah coba masuk Telegram mau apa gitu loh, kok hilang semua gitu, jadi bingung. Iya. Iya. Ada Tapi ya nggak Bunda? apa-apa, nanti kita coba. Ada, saya udah punya. Oh iya, ini ada. Aplikasi Telegram. Bun,
tanggal 10 September dilihat. Oh iya, belum, masih kosong. Iya, Ya. iya, iya. Yang masih kosong apanya Bunda? Kita Tidak ada belum picture coklat. komunikasi. Kita, Oh, oke. kitanya, Oke, kita oke. belum komunikasi. Oke. Nanti bisa boleh kita share di grup Telegram. Iya, kita pingin benar-benar ini, karena kalau di sekolahan itu fasilitatornya mereka yang ikut itu, tapi Ya. panjenengan juga masuk fasilitator sebagai guru tetap di sana, guru tetap non Siap, insya Allah siap. Oke. Jadi seperti itu Bunda. Iya, Makanya siap Bunda. kami berharap BioWOS, makanya programnya menjadi malam ini BioWOS, tetapi salah strategi. Ternyata kan ini hari PTS, anak-anak itu ini ya penilaian tengah semester, gurunya Oh sibuk ya. membuat soal dan memeriksa, kemudian ada yang ini ya tugas kerja ini bukan dinas ya, dinas kok tugas kerja lah ya. Kelompok kerjanya meninjau sekolah inklusi di daerah Jawa Timur. Jadi memang waduh salah mikir. Tadi Nggak juga apa-apa, Bunda. sampai sore juga. Terus penutupan nggak ikut kan kami penutupan, biasanya sih PJ sama ininya pesertanya saja biasanya. Kita sesekali memantau gitu. Itu pun Nggak apa-apa, sudah Bunda, ada bisa isinya. ini Bunda Tini tak kirim foto. di Telegram ya. Nanti saya cek dulu. Ya, Soalnya nanti saking jarang, saking nggak pernah pakai Telegram, jadi lupa buka. ya. Tapi Nanti Telegramnya dijamin. settingannya tidak nerima foto langsung ke galeri gitu. Disimpan di cloud atau disimpan kalau punya di cloud langsung ya. Atau Oh, biar oke. aja di situ pun nggak apa-apa. Ini Iya, sudah iya, sejak tahun 2016, akhir 2015 Desember nih, Telegram. Alhamdulillah fotonya memang di setting nggak masuk galeri. Gitu. Gitu. Iya, Iya, iya. gitu. Iya, Jadi iya. barangkali itu. Mohon izin pun diberikan kesimpulan, langkah-langkahnya membuat ininya, Cara membuat baik. bio. Cara membuat BioWOS itu sangat mudah. Jadi BioWOS itu fermentasi 3 hari. Dari kulit buah, apapun kulitnya boleh, ditambah dengan air dan starter promik namanya. Jadi hanya 3 macam itu. Jadi seperti kita membuat infused water, air, tambah kulit buah-buahan, kasih promik, diamkan 3 hari. Sudah itu aja Bunda. Dan nanti ada resepnya. Jadi kalau misalnya 1 liter air, itu kulit buahnya 200 gram, promiknya 40 mili. Nah, setelah 3 hari kita panen. Nah, panen itu jadi ampasnya, tadi kulit-kulit buahnya kita angkat, kemudian airnya kita saring supaya tidak ada remah-remah kulit buah yang terbawa. Bun, mohon izin jangan kami cepat-cepat. simpan. Air berapa perbandingannya? Airnya 1 liter, kulit buahnya 200 gram, lalu promiknya 40 mili. 40 mili. Ya, kita masukkan ke dalam toples plastik, toples kerupuk itu yang biasa, lalu diamkan 3 hari. Kita fermentasi 3 hari. Iya. Nanti akan mengeluarkan aroma seperti tape, baunya segar. Kalau misalnya bikin BioWOS itu 1 macam buah juga sudah boleh, seperti kulit nanas, boleh 1 macam. Kulit jeruk itu malah baunya wangi nanti, baunya semerbak, seger. Cukup dengan 1 buah, 1 jenis kulit buah. Jadi kita bisa minta tukang nanas biasanya, karena kalau kita beli nanas kan kita mesti minta kupas tuh. Jadi kita bisa kolaborasi dengan tukang nanas, Pak, kulitnya jangan dibuang, kita minta. Saya bawa pulang ke rumah, sudah bisa bikin BioWOS. Kalau itu pun, kalau kalau ekoenzim harus 3 macam minimal.
Kalau ekoenzim minimal 5 macam supaya mendapatkan beragam beragam enzim. Tapi kalau untuk bikin biowas 1 macam kulit buah sudah cukup. Makanya ekoenzim itu sebenarnya lebih dahsyat dari biowas ya, karena buahnya berbagai macam, kemudian fermentasinya juga lebih lama. Nah, kalau untuk biowas memang 4 lebih bulan ya praktis. kalau ekoenzim ya? Ekoenzim 3 bulan. Oh, 3 3 bulan. bulan kita sudah panen ya. Kalau biowas cukup 3 hari. 3 hari Nah, sudah kita bisa panen. setelah dipanen, Ya. Jadi setelah pada saat dipanen panen, disaring. ampas kulit buahnya kita angkat, kemudian cairannya kita saring, masukkan ke botol-botol. Nah, kulit buah ini sudah bisa jadi pupuk juga, bisa kita langsung taruh di atas tanaman pot-pot kita supaya ya akan menyuburkan tanaman-tanaman kita. Bisa juga di blender, nanti bisa untuk luluran atau dibuang ke toilet ya, ke WC-WC untuk mencegah mampet. Karena bakteri-bakteri yang kita masukkan dari kulit-kulit buah-buahan itu akan membantu menguraikan kotoran yang ada di dalam septic tank sehingga mengurangi bau. Saya belum lama ini kebetulan anak saya sudah nggak di rumah, jadi kamar mandinya tuh aromanya kurang sedap karena mungkin jarang di flush ya, karena jarang dipakai maksudnya. Aromanya sudah nggak enak. Waktu itu sih saya cobanya pakai ekoenzim. 2 kali siram sudah hilang baunya, udah nggak ada aroma lagi. Nah, ini juga sama fungsinya biowas juga bisa begitu untuk menghilangkan bau dan mengurai kalau sudah jenuh ya, kalau septic tanknya sudah jenuh mungkin karena banyak isinya tapi bakterinya kurang sehingga tidak terurai dengan baik sehingga suka mampet, suka bau. Nah, itu dengan ampasnya tadi bisa membantu mengurangi bau. Jadi mohon izin Bun, kalau sudah disaring, airnya dimasukkan di botol, untuk penggunaannya tidak ada campuran lagi air gitu. Kalau tadi setelah kita panen itu hasilnya adalah biowas murni. Nah, nanti kalau kita mau praktekkan, mau kita untuk mengolah sampah, kita campur dengan air. Perbandingannya 1 liter air ditambah 20 mili biowas. Itu sudah bisa untuk mengolah sampah. Jadi 1 sampah yang liter mau air kita ditambah 20 mili. 20 mili biowas tadi ya? Iya. Itu jadi larutan encer biowas. Itu yang kita gunakan untuk mengolah sampah. Jadi sangat hemat. Sangat hemat sekali, pakainya cuma sedikit, sudah bisa mengolah sampah menjadi media tanam dalam 1 detik. Menjadi media tanam seketika itu juga. Jadi ya hemat, kita nggak perlu beli pupuk lagi. Lalu sampah juga tidak memenuhi TPA sehingga mengurangi gas metan karena ternyata sampah prosentase sampah yang ada di TPA itu 40%, 40-50% itu sampah makanan loh. Dan dan itu yang menghasilkan gas metan sehingga bumi kita tambah panas. Padahal kita juga harus harus pinter-pinter mengurangi sampah makanan ya. Karena ya itu kadang-kadang masaknya lebih-lebih, nggak kemakan, nggak habis. Sehingga ya pemborosan juga, lalu menambah sampah dapur kita. Jadi sebetulnya kita harus bisa memperhitungkan dengan baik supaya tidak banyak sampah yang terbuang ke ke tong sampah ataupun ke TPA. Iya. Jadi memang bisa. Jadi memang kalau nanti untuk kepentingan untuk kegunaan yang lain, formulasinya juga berbeda seperti ekoenzim ya berarti ya? Ya, resep ini bukan dosis Resepnya ya. Dosisnya ya. Ya, tapi kalau untuk seperti mandi, cuci piring,
cuci pakaian itu biasanya 1:1. Jadi kalau misalnya pakai Mama Lemon, Mama Lemon setengah botol, BioWash-nya setengah botol, itu sudah cukup. 1:1 ya. Ya, jadi setengah-setengah, setengah Mm-mm. botol, setengah botol, itu sudah cukup untuk membantu apa ya, lebih keset. Lalu di tangan juga tidak jadi kering. Kadang-kadang kan kalau kita sering cuci tangan atau sering cuci piring, tangannya jadi kasar, jadi kering karena Oh zat ya, kimia yang ada dalam apa namanya di dalam deterjen merasuk ke tersebut. Tapi pori-pori gitu ya. ya merusak ini kulit kita jadi kering. Tapi kalau menggunakan ekoenzim ataupun biowash itu justru kita malah lembut tangannya, lebih moist ya, lebih lembut, lebih lembab, tidak kering. Jadi keuntungannya berganda-ganda. Selain di tangan, di tubuh kita menjadi sehat, untuk alam juga bagus sekali. Nanti air limbah yang keluar dari rumah kita itu bikin got kita jadi bening, ikan-ikan jadi hidup lagi, bau juga tidak ada bau gotnya. Makanya saya tadi lihat Jakarta hujan sebentar aja kan sudah banjir ya. Ya memang kita nggak bisa ngontrol got yang ada di pinggir jalan itu kan karena tertutup ya gotnya itu ya. Bersihnya Iya. nggak tahu kapan, isinya apa. Nah sebenarnya kalau kita rajin menyiram biowash ataupun ekoenzim itu membantu apa ya, mengurai sampah-sampah yang ada di situ, membantu sedimen atau apa pasir lumpur-lumpur yang tertimbun di dalam got. Jadi kalau misalnya semua orang sudah menggunakan biowash atau ekoenzim untuk kebutuhan rumah tangganya, nah air yang keluar dari rumah kita masuk ke got, lalu mengalir terus ke kali, ke laut, itu udah air sehat sebetulnya. Jadi banyak-banyaklah menggunakan biowash di rumah atau Iya, iya. ekoenzim. Iya, Iya. itu Anu bisa apa mengurangi banjir. ini apa? Jadi sebenarnya memang kurang sosialisasi saja di Jakarta ya, kurang ada penggeraknya Iya, gitu ya. betul, betul, betul. Dan nggak mudah. Maksudnya kita mengajak orang pun kadang-kadang apaan sih gitu, masa iya sih gitu, nggak mau mencoba, nggak mau belajar lebih dalam. Saya awalnya waktu kita belajar sama-sama itu Bunda, awal bikin ekoenzim yang di botol-botol itu, dalam hati saya juga masa sih kan Bu mentornya bilang ini nih kalau punya anak masih kecil di rumah suka ngompol, semprot aja dengan ini nanti baunya hilang gitu kan. Masa sih gitu. Bisa untuk cuci piring, masa sih, dalam hati saya selalu masa sih. Tapi karena saya terus belajar dan akhirnya bisa mencoba mempraktekkan langsung, loh kok bener ya, oh iya ya, oh iya. Nah ini satu pengalaman tapi ekoenzim sebenarnya sama aja ya. Jadi karena saya rajin nyiram tanaman dengan ekoenzim, kucing tuh yang tadinya suka BAB di halaman rumah sekarang udah nggak lagi. Oh, Jadi udah karena nggak ada nggak nyaman. BAB. Bukan nggak nyaman, kalau menurut saya kucing itu kan pipis dan pupnya itu dia punya area teritori ya. Jadi kalau udah pipis sekali di situ ya di situ terus, pup di situ terus, dia mengenali ini ya teritorinya. Nah kalau kita semprot dengan rajin semprot ekoenzim itu baunya udah hilang, jadi dia nggak bisa mengenali lagi. Jadi walaupun kucing banyak di rumah main-main nggak ada yang pup lagi udah. Oh, Ya, saya juga tadinya saya pikir, "Loh, ini kok bagus ya sampai sekarang udah nggak ada nggak ada yang ninggalin kotoran lagi." Saya coba pikir, apa ya, oh iya, karena saya punya kursi nonton TV itu di rumah yang bau keringet ya. Nah, tadinya saya coba pakai leather lotion, pakai body lotion, pakai air segala macam, baunya nggak hilang-hilang. Waktu itu saya semprot dengan ekoenzim, hilang, baru 2 kali semprot udah hilang baunya. Jadi rupanya ya itu kucing sudah tidak mencium aroma ininya lagi, tidak mengenali lagi daerah teritorinya, sehingga dia nggak di situ lagi, nggak tahu di tertekan tempat dia. tetangga, pindah ke tetangga barangkali yang belum mau semprot-semprot ekoenzim. Oh, barangkali Bunda ya, di rumah dulu kan banyak kucing tuh, Iya, wira-wiri. Terus kan iya, Mbak Tuti kan dapat
dapat Sampel. beli satu paket itu, beli Iya, satu iya. paket yang Oh, BioWash yang ada iya. ininya, Starter kit. starter kitnya, terus yang di Iya, sana dapat gratis, iya, berarti punya 2 kan. Itu kan iya. sering tak semprotin. Makanya terus tikus ndak ada, gitu Iya, kan. iya, betul itu. Yang tadi Betul. kan apa, di gudang di garase itu kan numpuk-numpuk gitu ya. Khawatirnya Mm-mm. ada tikus atau apa. Oh, ternyata setelah Iya, dibongkar nggak ada nggak tikus. diganggu. Tinggal di Iya, rumah. iya. Rumah sudah berulang kali disemprotin ekoenzim tapi nampaknya belum 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 kapok dia. Tapi Belum kalau kapok, BioWash ya. itu kayaknya cespleng gitu. Oh, Iya, atau iya. memang kurang kali areanya Mirip-mirip. kan lebih luas ya di dalam rumah gitu. Mungkin kok udah lebih sering akan lebih ini terasa manfaatnya. Kita juga bisa beli bukunya ekoenzim, Bunda, di online. Jadi terjemahan dari Dr. Joanne Un Oh itu gitu. penerusnya Dr. Sukon yang dari Malaysia. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di situ Iya. bagus sekali penjelasan manfaat ekoenzim. Oh, di mana Jadi mundutnya? di Topet. Di Topet Oh. udah ada ini apa namanya di online ada. Ya, namanya bukunya ekoenzim nama bukunya. Oh, nanti tak tanya sekolahan apa sudah beli apa belum. Ya, ya. Bagus Gitu. kita menambah apa ya, menambah wawasan kita sehingga kita lebih yakin akan manfaatnya. Kan di rumah kita nih juga banyak alat-alat elektronik yang mengakibatkan adanya medan listrik ya. Iya, Ini saya juga iya. karena baca sih. Mm-mm. Nah, medan listrik ini kan radiasi ya, mengandung radiasi. Nah, kalau kita rajin semprot-semprot ekoenzim atau BioWash atau juga meletakkan ekoenzim atau BioWash di area rumah-rumah kita, di area-area sudut-sudut rumah kita, itu meredam radiasi, mengurangi radiasi. Jadi sangat bagus untuk kesehatan, Iya. sangat Makanya bermanfaat. sangat tertarik tuh pun mudah-mudahan nanti temen itu mengikuti jejak ya, mengikuti jejaknya SMA Ya, Kebangsaan untuk amin, jadikan amin, amin. sebagai kurikulum. Karena ini tadi kok seneng banget tuh yang dari Lamandau Kalimantan Tengah, yang dari Sumatera Utara Mandailing Natal. Ih, jauh banget. Yang dari Buton Iya. tertarik banget. Iya. Terus yang dari Samosir itu menunggu-nunggu tuh. Ya, nanti Iya, ya Allah Pak gitu. siapa dulu yang dari Samosir, Bapak Raja? Itu Pak siapa? ya, Pak Raja. Pak Ya, Raja, Bagindo. Bagindo, ya. Bagindo Raja. Terus Bunda Yusin juga menunggu ya. Bunda Yusin juga menunggu ya, mencoba untuk Bunda Yusin ini kan mengajar di 2 bahasa. Iya, Iya. iya, iya, Bahasa Bunda. Cina sama bahasa Inggris. Yes, iya, Bunda. Jadi bisa tuh bisa diperkenalkan. bisa ikut itu Dr. Joanne. Dr. Joanne juga banyak kok YouTube-nya. Dia Oh bahasa iya. bahasa Mandarin. Kita cari yang ada terjemahannya. Ya, bahasa Mandarin pastilah sekolah itu bisa, tapi kan alangkah senangnya kalau bertelur dari grup kita gitu. Ya. Telur. Menetasnya di sana ya, Bun. Iya. Telurnya di Jakarta, menetasnya di Semarang. Iya. Iya seperti Oh, Bunda di itu. Semarang. Bunda Iya, Yusin di iya, Semarang. Bunda. Selamat malam, Oh, Bunda. saya orang Semarang, Bunda. Iya. Oh, Bunda Tini, Dan, sebelum ditutup acaranya, boleh satu ya, kali bertanya, Bunda. Itu monggo. kalau sudah jadi cairan yang sudah disaring tadi, Ya. itu sampai tahan berapa lama, Bunda? Ada expirednya enggak? Tidak ada expirednya. Hanya kalau misalnya kalau kulit buahnya tuh seperti bukan jeruk dan nanas itu kalau lama suka apa ya aromanya jadi aroma pupuk itu rada nggak enak. Tapi manfaatnya masih tetap persis kayak pupuk cair deh aromanya itu kalau kelamaan. Tapi kalau misalnya dari jeruk, dari nanas itu baunya seger. Cuman ya kita anu aja kita apa namanya kita atur aja berapa butuhnya baru kita bikin karena kan masa panennya juga cuma 3 hari gitu. Jadi jangan bikin banyak-banyak misalnya langsung 10 liter padahal kita butuhnya sedikit-sedikit gitu. Dan penyimpanan kan juga merepotkan ya kalau kebanyakan. Jadi pada dasarnya tidak ada expirednya, hanya untuk buah yang apa namanya selain jeruk dan nanas itu
kalau kelamaan suka aromanya jadi kurang sedap, dan sebenarnya dibuka tutupnya juga nanti dia akan berkurang aromanya, tapi masih ada aroma pupuk lah istilahnya ya. Tapi kalau jeruk sama nanas agak awet baunya, lebih tahan lama. Cuman ya itu kita atur aja, jangan bikin banyak-banyak supaya begitu habis kita udah ancang-ancang bikin lagi. Misalnya sebelum habis, oh minggu depan habis nih, ya sekarang bikin gitu Bunda. Jadi nggak perlu nyimpan banyak-banyak juga supaya nggak repot storage-nya ya. Bunda Yustin dulu ikut praktek di di dalamnya Dalamnya Bunda Bunda Tini. Tini. Iya. Oh oke. Iya. Loh, kok bisa lagi di Jakarta waktu itu? Waktu itu masih di Jakarta, sekarang sudah stay di Pindah Semarang. Iya. Oh, Iya. Semarangnya di mana Bunda? Ini di Semarang Selatan, daerah Tanah Iya. Putih, Bunda Tini. Oh oke. Orang tua saya di Kinibalu, ibu saya. Kinibalu. Kinibalu, jadi sebelum naik ke Tanah Putih belok kiri Pasar Belok Kambing itu. kiri. Oh iya. Iya. Oh, udah di Semarang sekarang. Iya. Beliau dulu menyelesaikan magisternya di Jakarta. Oh gitu. Iya. Nah, terus balik maneng Sekarang ke kembali ke tanah Semarang. kelahiran. Oh, oke. Ya nanti kalau pas ke Semarang kita kopdar ya Bunda Yustin ya. Oh iya, Baik. iya. Bunda ini berhubung sudah di penghujung acara, terus Bunda Kamila juga tadi mohon diri Pamit karena dulu ya. kurang Lagi kurang sehat ya. Ya, terus ada Ya. beberapa peserta yang terkendala dengan jaringan internet. Ya, Ya. jadinya saya yang ya Bun, jadi ikut Yang nutup menutup. ini ya Bun. Monggo Bunda izin, Yustin. mohon izin ke Bunda Tini dan Bunda Tuti mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Tini yang sudah berkenan hadir sebagai narasumber kami di sini, menambah ilmu, sangat-sangat menambah ilmu. Nanti Ya, dengan senang di hati. kesempatan lain kami mohon Bunda juga berkenan kembali memberikan Insya sharing Allah. ilmu. Baik, insya Allah dengan sehat senang ya, Bunda. hati. Gimana Bunda Tuti? Boleh ditutup sekarang? Boleh, sudah waktunya memang. Sudah Ya, Silakan. waktunya. Jadi Terima beliau kasih. ini Temanu, beliau ini sekretaris Grup Guru Dasar Nusantara. Bunda Ya. Kamila tadi moderator sebenarnya. Ya. Kemudian ada lagi yang sekarang sedang menyelesaikan magister, Panda Robi, Pak Robi gitu. Kemudian ada tim flyer yang dari Kalimantan Utara. Beliau sedang juga tidak bisa hadir. Memang salah strategi karena pas sibuk semuanya. Jadi Pak Lagi ya begitu ya. deh. Jadi Nggak mohon apa-apa, dibukakan Bunda. pintu maaf ya. Ya, nggak apa-apa, monggo. Kebetulan kan kita juga dari rumah ke rumah, jadi ya nggak perlu bensin, nggak perlu transport. Loh tapi Jadi ilmunya, nggak ya masalah. Allah, Oh, enggak, ya maksudnya Bunda Yustin ya. maksudnya waktu yang 1 jam tadi kan tidak memberatkan karena ya tinggal duduk di rumah, tinggal mandang HP. Kalau saya pakai HP ini nggak bisa pakai laptop soalnya. Tapi tidak kelihatan pakai laptop, tidak Pakai kelihatan HP. pakai handphone ya. Sangat Nggak jelas, ketahuan sangat ya. jernih, Nggak ketahuan. bahkan pemaparannya juga sangat jelas Bunda Tini. Iya. Matur nuwun, mohon dimaafkan kurang-kurangnya, nanti bisa dilanjut ke kalau mau ada Zoom lagi monggo, mau langsung di Telegram boleh. Nanti kita bersama-sama berbagi Ini ilmu. direkam juga, tapi untuk Iya. pemaparan mungkin di lain waktu gitu bisa direkam yang utuh ya Bunda ya. Monggo, Gitu. monggo. Karena Iya, ini tadi monggo. terkendala suara hujan juga, Bun. Jadi Iya, hujannya suara terus. hujan gemerusuk gitu ya, gemuruh lah seperti itu. Iya. Ya. Silakan Bu, diakhiri lagi, Bun. Di ujung paling ujung, Bunda Ya, Yustin. di ujung paling ujung tiada kata selain mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah di-sharingkan kepada kami semua. Semoga di kesempatan lain Bunda Tini dan seluruh peserta, terlebih Bunda Tuti, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesempatan kembali untuk kita berjumpa dan berbagi ilmu.
Amin. Kata, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Diundang wabarakatuh. istirahat. Monggo, selamat Nggih, istirahat. Mohon maaf nggih, lahir Bunda. batin. Tapi nuwun Mohon sewu bentuk grup pamit. ya, Bun. Bunda Monggo, monggo, kita bentuk grup ya. monggo, Ya, monggo, monggo grup Bunda, monggo. Biowos. Nggih, nggih. Ya, monggo. Nggih. Matur nuwun. Monggo, selamat Mohon istirahat. izin ya untuk ditutup ya. Assalamualaikum. Dadah, Bunda. Nggih, Nggih. dadah.